وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قوّنا من دين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فانصرهم على معاندهم. رب اختم لنا بالخير يا خير الناصرين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada Idul Adha kali ini membentuk pribadi muslim yang tabah dalam ujian. Pada hari besar dan mulia ini, ratusan juta umat Islam di seluruh penjuru dunia menyambut dengan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Hari raya Kurban yang kita rayakan pada hari ini menggugah kembali ingatan kita kepada peristiwa sejarah maha tauladan, maha agung yang menimpa Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berupa ujian yang amat berat mengorbankan putranya Ismail, anak yang sejak lama didamba-dambakan, anak yang sangat dia cintai. Pengorbanan jiwa itu nilai yang lebih tinggi dari nilai jiwa itu sendiri. Betapa tingginya semangat pengorbanan yang dimiliki Nabiullah Ibrahim, alangkah dalam rasa taat yang dimiliki Ismail alaihissalam, seorang anak muda yang gagah perkasa, yang belia. Alangkah tulusnya hati Siti Hajar dengan penuh keikhlasan rela mengorbankan anaknya yang amat dicintai. Hal itu karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada apapun dan kepada siapapun. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam tulus, ketulusan Siti Hajar, kemuliaan dan kebersihan jiwa Ismail dengan jiwa penuh kendali akan melaksanakan perintah Allah, maka Allah meringankan dan mencukupkan seekor kibas sebagaimana dinyatakan dalam surah As-Saffat ayat 107. Wa padainahu bizibhim azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang amat besar. Perintah yang amat berat ini bertujuan untuk membina daya kendali dari godaan hawa nafsu syaitaniyah, untuk selalu tunduk dan taat kepada aturan-aturan Allah, mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim, dikokohkan oleh syariat Islam. Maka pada hari-hari mulia ini, tanggal 10, 11, 12, dan 13, bagi yang berkemampuan dan mempunyai keluasan rezeki, dianjurkan untuk menyembelih hewan korban seperti sapi, kambing, unta, dan sebagainya, yang dagingnya dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak mampu atau yang sedang berkekurangan. Anjuran ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan li ayyudhi fala yudhi fala yuqribanna musalla." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau melaksanakan penyembelihan hewan korban, maka kata Rasul, jangan hampiri tempat salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dengan anjuran ini kita diingatkan akan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama manusia sebagai anggota masyarakat, rasa kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Daging-daging korban memang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dinilai Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan dari sang berkorban. Dalam hal ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta yang dikorbankan itu darahnya tidak mencapai keridaan Allah sama sekali, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai keridaan Allah. Yang dimaksud dengan takwa dalam ayat tersebut adalah daya kendali diri untuk selalu tunduk kepada Allah secara ikhlas, bukan tunduk kepada kehendak nafsu syaitaniyah. Orang yang selalu takluk kepada kehendak hawa nafsunya, maka ia tidak akan rela berkorban sedikit hartanya atau dikorbankannya juga hanya ingin dipuji, disanjung, dan sebagainya. Karena itu bila dia berkorban didasari iman yang kuat, maka akan terasa berat. Kerelaan berkorban pada dasarnya menunda kesenangan. Contohnya, waktu subuh lagi enak-enaknya kita tidur, harus bangun mengikuti perintah Allah, melaksanakan sholat subuh, berarti menunda atau mengorbankan rasa kantuk kita. Melaksanakan pembayaran zakat, mungkin ada godaan dalam hati sanubari kita, untuk apa bayar zakat? Padahal uang zakat dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu. Mentaati perintah membayar zakat berarti menunda kesenangan untuk mendapatkan yang diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang diperintahkan Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ujian namanya. Kita pun sekarang sedang diuji oleh Allah dengan kasus corona yang tiada henti-hentinya sampai saat ini. Ujian itu bermacam-macam bentuknya. Ada ujian itu berbentuk kesenangan, ujian berbentuk kemewahan, dan ada pula yang berbentuk kesusahan, kemiskinan, kesulitan hidup, dan sebagainya. Al-Quran melukiskan ujian itu adalah dengan menyusahkan dan menyenangkan. Ada orang yang tabah sabar, lulus dalam menghadapi ujian penderitaan dan kemiskinan. Akan tetapi begitu diuji dengan kesenangan dan kemewahan, ternyata ia gagal. Ketika menderita, ketika susah, dan ketika miskin, ia begitu dekat dengan Allah, rajin ke masjid, sholat selalu tepat waktu. Sholat malam hampir tidak pernah ia tinggalkan.
rasa syukurnya begitu besar terhadap Allah. Akan tetapi begitu diberi kesenangan, kelimpahan rahmat rezeki oleh Allah menjadi berubah. Subuh sudah jam 7, salat zuhur terlupakan, salat asar tertinggal, tahajud tidak pernah lagi, syukur menjadi tergusur. Memang banyak orang yang gagal dalam ujian kesenangan dan kemewahan. Orang semacam ini istilah klasik juga disebut dengan kacang lupa di kulit, yang dalam bahasa Al-Quran tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul. Ujarnya, "Ya Rasulullah, saya ini susah betul dalam hidup. Padahal saya sudah berusaha dan mentaati tuntunan agama. Sementara si fulan yang bergelimang dalam dosa dan kedurhakaan ternyata hidupnya begitu makmur." Rasulullah SAW memahami pertanyaan sahabat itu, seolah-olah dia menuduh Allah tidak adil kepada dia. Maka spontan Rasulullah bersabda, "Kalau melihat seseorang yang dalam hidupnya bergelimang dengan dosa, penuh kedurhakaan, tapi rezekinya seolah-olah dicukupkan Allah, maka ketahuilah sesungguhnya ia sedang berada dalam proses istidrak, bermewah-mewahan tapi menuju kepada kehancuran." Allah berfirman pada surah Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan buat mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Orang semacam ini mula-mula meringankan agama Allah, menganggap remeh dan mengenteng-entengkan kaidah agama. Lalu kemudian mereka melupakan agama, serta tidak lagi mengindahkan norma-norma keagamaan yang berlaku. Tidak peduli lagi halal haram. Dalam keadaan demikian seperti itu sengaja dibiarkan oleh Allah. Artinya tidak terus dicegah, tapi sebaliknya justru Allah bukakan pintu untuk dia. Silakan kalau itu jalan yang kau tempuh. Pintu segala sesuatu terbuka. Maksudnya dibukakan oleh Allah fasilitas. Rezeki semakin deras mengalir. Jadi Allah belum menjatuhkan vonis. Allah belum memberikan hukuman. Allah belum mencegah. Dalam kondisi demikian itu belum juga bertaubat kepada Allah. Dia dibiarkan saja. Allah berfirman yang maksudnya, kalau seseorang berbuat zalim atau melakukan kerusakan, Allah tidak mencegahnya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Tetapi Allah memang sengaja memberi tempo. Bagaikan orang main layangan, gelasnya masih panjang, masih banyak talinya, biarlah diulur-ulur. Bila masih terus saja bergelimang dalam dosa, baru Allah memberikan balasan. Balasan tersebut bisa berupa bencana yang datang secara tiba-tiba. Maka dia pun menjadi panik dan berputus asa. Agar kita tidak terkena istidrak, jangan sampai kita meluncur dan tetap sabar dan konsisten dalam ujian yang kita hadapi saat ini. Maka Rasulullah menyuruh kita memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir yang harus kita perbanyakkan, apalagi pada saat corona saat ini. Hanya kepada Allah kita bermunajat dan kita bermohon. Mudah-mudahan Allah akan melepaskan kita semua dari penyakit corona ini. Kita punya anak yang sedang tumbuh kembang, kita punya harta, kita punya istri atau kita punya suami. Apakah kita sudah berada, tanya dengan diri kita masing-masing, apakah kita berada sudah jalur yang benar? Apakah kita sudah berada di jalan keridhaan Allah? Allah berfirman pada surah At-Tabarun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dalam hidup dan kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini anak-anak dan keluarga kita menjadi bagian dari kehidupan modern. Di abad kemajuan teknologi telekomunikasi, dunia ini terasa sempit, transparan, tanpa hijab.
bebas dari sekat-sekat yang menghambat apa yang terjadi di dunia belahan barat, timur, utara, dan selatan dapat diketahui dalam waktu bersamaan melalui jaringan telekomunikasi yang canggih. Budaya luar saat ini sudah masuk cepat mempengaruhi perilaku, pola pikir, penentuan nilai-nilai dan sebagainya. Ini semua juga ujian buat kita semua. Bagaimana kita, anak-anak kita, keluarga kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, dibolehkan oleh agama dan mana yang dilarang dan dicegahkan oleh agama. Ujian adalah barometer untuk mengetahui kebenaran iman seseorang. Karena itu iman adalah tiket yang amat mahal bagi seseorang dapat masuknya ke surga Allah. Allah berfirman pada dalam surah Ali Imran ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah, kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dan berbuat untuk kepentingan agama di antaramu, dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar. Dengan iman yang kokoh, iman yang handal, dapat dipastikan seseorang tampil penuh kesabaran, ketabahan, dan ketegaran menghadapi berbagai bentuk cobaan ujian saat ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, sebab kedua-duanya itu pada intinya sama-sama dalam memberikan kita ujian. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi menghadapi kondisi yang bervariasi itu, dan itulah yang dinilai. Begitulah irama hidup dan kehidupan menjadi indah dan menyenangkan bila disikapi dan dilalui dengan suatu keyakinan bahwa itulah harga yang pantas untuk sebuah harapan kemuliaan di sisi manusia dan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kita alami dan menimpa kita tentu belumlah sebanding dengan apa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Begitu juga dengan semangat pengorbanan dan tingkat keikhlasannya. Namun hal yang demikian itu harus terus kita pelihara, kita tumbuh kembangkan oleh segenap kaum muslimin. Bahkan kita harus berperan seperti Nabiullah Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim dulu membawa putranya Ismail untuk dikorbankan, maka bagi kita sekarang siapa dan apakah yang menjadi Ismail? Apakah kedudukan, harga diri, profesi, uang, rumah dan kebun, mobil, cinta keluarga, pengetahuan, kelas sosial, kedudukan di masyarakat dan lain sebagainya? Apakah ada di antaranya yang menjadi Ismail? Karena ia, marilah kita korbankan dengan penuh keikhlasan demi cinta dan ketaatan kita kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Mudah-mudahan dengan hari raya Idul Kurban ini kita dapat meningkatkan semangat berkorban secara ikhlas untuk membantu kawan-kawan kita yang berkekurangan, sehingga kita dapat membentuk pribadi-pribadi yang muslim yang tabah dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'adda jundahu wa hadaman ahda wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ala sabilil huda wat taqwa.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات والشر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ختم أعمالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Komat lagi. Komat. Iya, komat. Kita